Kita siap ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak guru hebat dari DKI Jakarta ya, atas undangan kami. Sore ini kita akan berdiskusi dengan Dr. Lukmanil Hakim terkait dengan PTK pada bidang materi matematika di sekolah Bapak Ibu. PTK adalah bagian yang sangat penting dalam pengembangan kepribadian dan pengembangan profesionalisme kita sebagai tenaga pendidik. Saya Ade Suryanda izin memandu kegiatan P2M webinar ini. Sebelumnya saya akan share tentang biodata pemprasaran kita. Sudah terlihat, insya Allah ya. Nah, ini sangat spektakuler. Kita akan diberikan arahan terkait dengan PTK oleh seorang yang memang capable di bidangnya, yaitu Dr. Lukmanil Hakim MPD. Kalau dari segi usianya beda 1 hari dengan saya. Saya lebih tua 1 hari. 14 September saya, kalau Pak Lukman 15 September 1972, sama-sama 72, Pak. Seumuran kita, Pak. Baru tahu, Pak Ade. 1 hari, Pak. Iya. Oke, beliau tinggal di Kabupaten Bogor, Cilengsi. Kalau saya di Cibinongnya, sama-sama Kabupaten Bogor. Oke, ini kapasitas beliau yang sangat mumpuni dalam bidang matematika, sehingga dipercayai untuk mengampu kurang lebih 12 mata kuliah, S1 dan S2. Beliau lahir di Surabaya dan sekolah di Surabaya terus ya Pak ya? Mulai Ya, di Surabaya terus ya. Di Surabaya terus nih, sampai S3 pun di Surabaya, di UNESA, subhanallah. Dan sebagai seorang pakar ya tidak diragukan lagi. Ya, Bapak Ibu bisa memperhatikan banyak sekali hasil riset beliau. 5 tahun saja sudah segini banyak Bapak Ibu. Dan pengabdian beliau juga sangat banyak. Ini kalau saya bacakan habis materi buat bacain biodata doang nih. Jadi Pak Lukmannya tidak bisa ngasih materi nih. Oke. Jadi biar kita dapat materi yang lebih banyak dari Pak Lukman dan bisa berdiskusi lebih intensif, gitu. Maka saya pikir waktu semuanya saya serahkan langsung kepada Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih Pak Ade. Ya, kita di sini sama-sama belajar ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini sudah diperkenalkan biodata saya. Pak Ade ini juga hebat ya, Pak dan Ibu sekalian. Beliau pakar biologi. Oke, baik, kita masuk saja ke materi ya. Saya akan izin share screen. Maaf sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, saya di tempat umum karena di lokasi saya tinggal internetnya kurang bagus, sehingga saya keluar dari daerah tersebut untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik. Ya, saya posisi di tempat umum ini, insya Allah aman. Oke, baik, saya akan share screen. Sudah terlihat Bapak dan Ibu sekalian, Pak Ade? Sudah Pak, sudah nampak Pak. Sudah kelihatan. Lanjut Pak. Ya.
Oke, ini akan membahas tentang penelitian tindakan kriminal. Tentunya tidak asing ya buat kita di pendidikan terkait dengan penelitian tindakan action research dari tahun 2017 sekitar tahun 2012 atau 2009 maaf 2009 2010 itu awal-awal masuk ke Indonesia ya, dan saat itu kita mulai menjamur terkait dengan penelitian tindakan banyak versi, namun ada keumuman di dalam yang lazim ya, yang kita lakukan akan saya terangkan, saya kemukakan di sini yang biasa kita lakukan. Oke. Nah ini mengapa dan bagaimana kita melakukan TTK tersebut. Oke. Nah ini menurut para ahli refleksi diri dengan melibatkan memperoleh rasional dan justifikasi. Lalu ada juga pendapatnya Eliot, kajian tentang situasi sosial untuk meningkatkan kualitas praktik. Lalu pendapatnya Cohen and Mason, intervensi terhadap tindakan dalam suatu situasi nyata disertai dengan pemeriksaan terhadap. Ini ada rangkuman dari ketiga pendapat tersebut, yaitu adanya tindakan dalam situasi nyata yang dimaksud sebagai upaya memecahkan masalah. Jadi memang pada umumnya PTK ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas kita atau pada saat pembelajaran atau meningkatkan kualitas berupa penerapan ide-ide untuk perbaikan. Jadi seperti itu. Ini saya penelitian ini ketika itu dirancang berdasarkan permasalahan di kelas itu memang ada beberapa langkah-langkah ya, ada pengembangan bisa modul ajar itu, namun ada juga pendidikan tindakan. Nah kali ini kita akan membahas tentang penelitian tindakan. Oke, mengapa? Ini latar belakangnya. Nah, ini kurikulum ya. Pada saat dulu dianjurkan sekali bahkan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin naik pangkat, ya, diminta untuk melakukan penelitian tindakan. Laporannya, begitu ya. Ya untuk dapat merupakan syarat ya untuk menaikkan tentang pengembangan profesional, lalu konsep perubahan setiap saat. Jadi memang untuk memperbaiki proses belajar mengajar, meningkatkan prestasi siswa. Ada juga meningkatkan iklim kolaborasi atau kolegialitas. Karena umumnya nanti Bapak dan Ibu sekalian ada tugas ya yang harus dikumpulkan. Ya. Jadi bukan bisa sendiri, bisa berkelompok. Maksimal 3 orang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian 3 orang. Nanti akan saya kirimkan email di grup
untuk dikumpulkan. Ya. Nanti akan saya beritahukan juga waktunya kapan terakhir dikumpulkan. Rata-rata 1 minggu, ya lebih kurang 1 minggu. Jadi dikumpulkan, proposalnya nanti akan saya lihat, gitu ya. Proposal mana yang terbaik, ya. Boleh sendiri, maksimal 3 orang. Ya. Ini yang meningkatkan iklim kolaborasi atau baik. Biasanya ada yang menyajikan atau yang melakukan PTK. Kalau ada observer dari kolega kita atau teman-teman kita, baik sebidang, studi ataupun yang berbeda, ya, itu kita bisa lebih memahami siswa-siswa. Oke, baik. Tujuan utamanya yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi, proses, dan hasil pembelajaran secara berkesinambungan. Karena memang selalu siklus kan ya, ada siklus 1, 2, siklus 3, atau prasiklus. Silahkan. Ya. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang ada. Ya. Ada yang pakai prasiklus aja langsung masuk siklus 1. Silahkan saja, tidak apa-apa. Ini perbedaan-perbedaan yang ada di PTK yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia. Gitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu wajar, nggak usah terlalu diperuncing perbedaan-perbedaan. Nggak apa-apa, gitu ya. Kita terbuka saja dengan perbedaan-perbedaan. Nanti, namun dalam PTK itu ada syarat utama, gitu ya. Karena itu adalah yang baik adalah memang kelas kita. Dan umumnya memang dilakukan oleh gurunya sendiri. Ataupun dengan istilahnya adalah partisipan observer. Gitu ya. Oke. Maaf, ini kalau ada ini maaf ya, karena memang saya di tempat jadi seperti ini. Mohon maaf ya. Oke, baik. Yang berikutnya adalah menumbuh kembangkan budaya meneliti yang berkaitan dengan masalah pembelajaran. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kolaborasi di antara guru atau guru. Oke. Bagaimana karakteristik utama dari penelitian tindakan action kolaborasi? Ini karakteristik utamanya. Tadi yang saya kemukakan adanya observer di dalam penelitian ini yang mengamati, baik mengamati kita maupun mengamati siswa. Ya, biasanya digunakan ada lembar pengamat. Oke, next, fokus pada praktek. Jadi memang mempraktekkan atau melakukan suatu tindakan dengan model-model pembelajaran tertentu yang diprediksi itu bisa mengobati permasalahan yang kita hadapi. Yang berikutnya adalah pengembangan profesional tadi yang saya kemukakan untuk meningkatkan profesional kita sehingga kita memahami karakteristik siswa kita dengan penelitian ini akhirnya mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan dari karakteristik siswa, misalkan saja bagaimana cara kita memberikan treatment kepada siswa-siswa. Baik, yang berikutnya, kegiatan terprogram memungkinkan berkolaborasi. Gitu ya. Jadi dengan adanya ketika ini
maka kita akan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang terprogram dan berkolaborasi bersama rekan kita untuk memperbaiki kekurangan di kelas kita. Proses pengembangan bersifat partisipatory, reduksi diri, bersifat spiral, kan begitu ya. Oke, kolaboratif, tadi sudah disebut bersifat kelompok, proses belajar yang sistematis, melibatkan teori sebagai rasional. Jadi ada teori-teori tertentu yang akan kita terangkan. Ini harus ada praktisi, jadi memang harus ada yang melaksanakan. Adalah open mind, terdapat rekaman data ya dan refleks. Ya. Jadi rekaman data ini macam-macam. Bisa dalam bentuk audio visual ataupun data-data berkas-berkas begitu pekerjaan. Yang berikutnya adalah proses memengaruhi. Jadi kita memang akan memengaruhi siswa dengan treatment yang kita berikan. Yang berikut analisis ya terhadap yang dilakukan, masalah kecil ke besar, jangan gitu kita akan meneliti. Dia akan mencari sumbernya permasalahan. Membuat ciri-ciri action reason. Lalu memungkinkan untuk improvisasi, justifikasi terhadap. Oke, nah ini umumnya itu seperti ini ya, bentuknya tadi disebutkan adalah spiral, ya. Nah, terus. Baik ya. Nah, pertama kita merencanakan. Ya, oke. Yang berikutnya adalah menjalankan rencana. Ya, merencanakan, menjalankan rencana. Yang berikutnya adalah melakukan suatu observasi dan analisis yang kesal. Yang berikutnya adalah refleks. Ini kalaupun disebut siklus yang pertama. Kita jalankan, gitu ya. Kita merencanakan, kita jalankan rencana, lalu observasi, lalu kita refleksi. Ini siklus satu atau prasiklus. Setelahnya, yang tadi saya kemukakan ada suatu perbedaan ya. Tidak masalah. Ini kalau disebut prasiklus juga boleh, ataupun siklus yang ke satu juga. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ataupun di sebelumnya ini, itu tadi ya, sebelumnya ini yang disebut dengan prasiklus tadi itu, kita sudah mengamati sedikit siswa-siswi kita. Lalu ini disebut sebagai siklus yang pertama. Oke, akhirnya dari refleksi ini, perencanaan, menjalankan, observasi atau dianalisis, refleksi. Begitu. Berikutnya juga perencanaan ulang dari refleksi ini. Apa-apa kekurangan dan kelebihan yang dilakukan pada tahap yang pertama. Lalu dilakukanlah ada perencanaan ulang dari refleksi. Kan ya rencana, selanjutnya dilaksanakan. Ini melaksanakan, menjalankan yang kedua. Yang berikutnya adalah observasi dan analisis yang kedua. Berikutnya adalah refleksi. Seperti itu ya. Oke. Begitu seterusnya. Nah, nanti akan tidak saya jelaskan secara detail nanti supaya bertanya Bapak dan kita supaya bisa diskusi. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul. Sengaja saya tutup gitu ya. Artinya tidak saya sampaikan ini bisa
ruang untuk bertanya dan diskusi. Oke, tahapan action tadi sudah ya. Refleksi awal, masalah, rumusan hipotesis jika ada. Itu ya, masalah rencanakan intervensi dan seterusnya. Observasi, refleksi dan implikasi. Ya. Oke, ini ya perencanaan. Sudah. Identifikasi masalah. Masalah anak kurang aktif misalnya, atau nilainya kurang dari KKM dan lain-lain ya. Yang fokuskan pada masalah, mana yang akan kita selesaikan. Yang berikutnya adalah rencanakan tindakan. Ini dalam tindakan. Apa ini? Oke, ini persiapan tindakan. Ini pada langkah-langkah persiapan dalam perencanaan. Lalu kita laksanakan apa yang kita laksanakan. Nah, implementasi rencana tindakan dalam kelas D. Oke. Yang berikutnya adalah dilakukan oleh guru peneliti di kelas sendiri. Jadi sudah saya kemukakan ya, sebaiknya memang di kelas sendiri. Kalau di kelas orang lain kita kurang memahami. Ini sebabnya ada yang disebut dengan partisipan observer. Jadi dia merancang atau mendesain, mengamati suatu kelas, suatu kelas bapak atau ibu, lalu beliau mendesain kekurangannya ini di mana. Observernya tadi itu, kekurangannya di mana. Nah, lalu diskusilah guru dengan partisipan observer. Penelitian tetap gurunya. Karena apa-apa lalu hasil observer tadi didapatkan masalah tadi. Lalu dirancang masuk ke sini. Itu bisa. Itu ya. Dan Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya observasi dan analisis. Ya, sudah disampaikan tadi. Sudah dilaksanakan tadi. Ini kan ada observasi lalu juga di analisis. Anggota penelitian tadi, kolaborasi tadi. Baik. Nah, ini ada menggunakan lembar observasi. Memang sebaiknya menggunakan lembar observasi. Ya, sebaiknya. Apakah harus? Tidak harus. Namun saya menyarankan menggunakan lembar observasi agar terstruktur apa-apa yang kita ingin amati. Fokusnya kemana? Nah, dari situ poin-poinnya saja nggak apa-apa. Nanti bisa kita kembangkan. Oke, baik. Yang berikutnya adalah analisis hasil penelitian tadi deskriptif. Baik, yang berikutnya ya. Baik, itu refleksi. Jadi kan sudah dianalisis, sekarang kita melakukan refleksi untuk melakukan siklus yang evaluasi hasil evaluasi analisis ya. Lalu ada refleksi. Ini refleksi apa? Pemaknaan. Seperti ini bagaimana? Biasanya bermusyawarah dengan observer. Apa-apa yang akan dilakukan nanti, kekurangannya apa dalam pelaksanaan yang pertama. Dalam pelaksanaan pembelajaran atau memberikan treatment tadi, kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Jadi apa-apa yang sudah dilakukan dan sudah berhasil dan mana yang belum. Lalu rencana tindakan. Baik. Nah, metode pengumpulan data. Lalu bagaimana cara ya, tadi itu langkah-langkahnya. Sekarang bagaimana kalau kita mengumpulkan datanya? Cara.
Bisa direkam atau dicatat saja boleh. Namun untuk abad saat ini ya kita bisa juga menggunakan teknologi direkam, menggunakan alat perekam, handycam atau sejenisnya. Ya, supaya lebih baik. Baik, yang berikutnya adalah observasi. Saya di observasi tadi ada observer, gitu. Nah, observasi ini catatan lapan. Wawancara pun saya sarankan menggunakan ini lembar wawancara, ya. Jadi poin-poinnya saja, ya. Atau yang biasa disebut dengan wawancara semi terstruktur. Jadi ada poin-poin yang kita catat apa yang akan kita tanyakan, sehingga bisa mengarah kepada apa yang kita ingin. Observasi ada catatan. Lalu anekdotal atau learning long, dan juga audio video, lalu dokumentasi pekerjaan siswa, hasil tes atau pekerjaan siswa, foto-foto atau gambar. Nah, ini salah satu lembar observasi. Itu menggunakan kalender. Nah, kegiatan guru, kegiatan siswa. Tidak harus seperti apa kegiatan guru. Misalkan langkah-langkah PBL, misalnya. Ya. Yang pertama orientasi pada masalah. Apa sudah dilakukan oleh guru pada menit keberapa? Bisa. Atau yang lain kegiatan siswa. Siapa yang diamati? Ya, misalkan saja aktif, bertanya, menjawab, dan lain sebagainya. Nah, data untuk memperoleh keabsahan data, validasi data, itu kalau di dalam penelitian kualitatif, ketika ini atau action research termasuk penelitian kualitatif. Memvalidasi data tersebut digunakanlah triangulasi. Triangulasi itu hanya nama ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tri bukan berarti tiga nantinya kita, tidak seperti itu. Itu hanyalah suatu nama. Nah, triangulasi. Atau dalam bahasa ada lagi yang lain dalam bahasa Arab ini. Tabayun. Ya. Jadi mengecek kebenaran data itu ya, bukan berarti tiga triangulasi itu harus tiga, tidak. Ya, ada beberapa contoh triangulasi sumber misal atau metode yang ada. Yang pertama kali kita wawancara anak itu, ya. Lalu atau kita observasi dulu bisa. Ya, yang pertama kita observasi bagaimana anak itu. Kan observasi lalu ya. Yang berikutnya kita wawancara. Bisa seperti itu. Atau triangulasi lain banyak sekali. Ya. Intinya kita akan mengecek dengan data yang lain atau dengan cara yang lain. Atau juga bisa, misalkan saja triangulasi dengan namanya triangulasi teman sejawat. Jadi misalkan ada peneliti yang melakukan di kelas yang sama, teman kita misalkan, lalu kita mengecek terkait data seorang, bagaimana hasilnya seperti ini, atau hasil wawancaranya seperti ini. Hasil wawancaramu seperti apa? Lalu dipadukan, gitu.
mencari kesamaan-kesamaan. Nah, yang sama-sama itulah, yang sama tadi kan mencari kesamaan, sama-sama itulah nanti akhirnya valid atau kredibel. Berarti data itu adalah data yang kredibel. Itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya contohkan di sini bagaimana cara menyajikan ini. Oke, ya, misalkan saja di sini yang saya lihat dari penelitian mahasiswa saya, baik S1 maupun S2, yang kurang ya dalam memaparkan triangulasi. Ada yang sudah mempelopori, yang nurut ya dengan saran-saran saya. Hasilnya bagus akhirnya. Nah, lebih baik. Nah, disitulah akhirnya mulai ditiru oleh adik-adik tingkatnya atau teman-teman. Misalkan saja ini. Paparan data wawancara subjek penelitian 1 pada masalah 1. Ini sama-sama wawancaranya. Ini dengan sumbernya sama. Saya juga akan melakukan ini A.1. A.2 sama, wawancara SP1 juga. Masalahnya masalah yang kedua tapi kan berbeda. Tapi masalah 1 dengan masalah 2 ini identik, tidak sama persis. Walaupun ada yang berpendapat sama persis tidak apa-apa. Artinya bagaimana? Ada rentang waktu tertentu. Tidak habis diwawancarai hari ini, lalu besok gitu enggak. Paling tidak ya ada beberapa hari seperti itu, rentang waktu dengan masalah yang sama. Itu juga boleh. Misalkan saja waktunya 1 minggu atau lebih ya, jadi 2 minggu atau 1 bulan begitu ya, lalu diwawancara lagi dengan masalah yang sama, itu boleh. Ya, memang belum ada literatur yang saya temukan berapa lamanya. Ya, namun kalau waktunya terlalu singkat ya nggak baik. Artinya subjek penelitian kita itu masih ingat dengan masalah yang kita berikan. Tapi kalau berbeda ya paling tidak ada rentang waktu tertentu. Ya. Bisa 3 hari, bisa 1 minggu. Ya, oke. Dari sama-sama wawancara ya, menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, itu saran saya ya, saran saya. Tapi tidak harus, seorang peneliti kualitatif tidak harus menggunakan pedoman wawancara baik terstruktur maupun semi terstruktur atau non struktur. Itu silahkan saja Anda. Oke, yang berikutnya reduksi data. Jadi data yang pertama tadi itu dipilih data-data yang penting. Ya. Data-data yang penting tadi itu direduksi. Nanti ada data-data yang penting dan ada yang kurang, data-data yang kurang penting. Data-data yang kurang penting yang jangan dibuang. Bisa akan memunculkan temuan baru yang lain dari fokus penelitian kita. Nanti bisa kita buka diskusi terkait dengan temuan-temuan. Oke, baik. Yang berikutnya adalah reduksi data pada data yang kedua. Subjek penelitian yang pertama, tapi masalahnya yang kedua. Data yang kedua, untuk nanti kita akan padukan. Begitu juga untuk data yang kedua. Baru akhirnya reduksi data. Ini kan lebih ringkas daripada data-data yang asli. Kan kalau yang pertama dipaparkan. Terkait dengan penyajiannya ini, terserah ya gaya penulisan seseorang. Bisa paparannya ini ada di lampiran, bisa juga di bagian inti dari penelitian, laporan penelitian. Ya, boleh silahkan. Itu gaya penulisan, tidak masalah. Yang disajikan di dalam laporan di bab 4 itu hanya reduksi data, lalu dan triangulasi. Jadi triangulasi yang diadakan. Setelah ini kredibel atau valid, baru dianalisis. Begitu, Bapak dan Ibu sekalian, cara
untuk mentriangulasi suatu data. Ya, ya, tidak harus wawancara dengan wawancara ya. Ini dengan rentang waktu tertentu. Oke, baik. Banyak ya bukunya terkait dengan triangulasi. Bisa pakai Miles and Overman, bisa pakai bukunya ini yang Pak Sugiono, juga bisa atau yang lain. Silahkan dipakai. Oke, ini kelebihan dan kekurangan action research. Ya tentu setiap langkah metode, secara tertentu, model pembelajaran, apapun tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gitu ya. Kelebihannya. Rasa memilih. Dorong kreativitas, dorong perubahan. Nah, ini kekurangannya, Pak. Oke. Kelemahannya praktisi, terutama demokratisasi. Yang membutuhkan waktu yang lama. Menyita banyak waktu. Mengubah perilaku tidak mudah. Ya, biasanya memang ada butuh waktu, ya, tidak apa-apa gitu ya. Kita lakukan saja apa yang baik, gitu ya. Bentuk laporannya seperti apa? Nah, ini bagian awal, bisa ini. Bagian awal sekali. Nah, bagian isi ada bab pendahuluan, latar belakang, fokus penelitian. Yang berikutnya adalah kajian. Ada teori-teori, penelitian yang relevan, rangka berpikir, ya. Ini inti-intinya ya. Oke, ada hipotesis tindak. Jika ada. Ya. Hipotesis tadi kan jika ada jika ada. Oke, baik. Yang berikutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Ada pendekatan dan jenis penelitian. Kehadiran peneliti dan lokasi penelitian. Sumber data, teknik, dan prosedur penelitiannya. Nah, ini ada teori triangulasi. Triangulasi apa ya? Seperti itu ya. Ada tahap rencana penelitian. Nah, sekarang paparan data dan pembahasan. Di paparan data. Triangulasi data. Nah, biasanya tadi yang saya sampaikan tadi paparan data dipaparkan di sini. Atau kalau reduksi data masuk di paparan data ya, setelah paparan dan reduksi baru triangulasi. Kalau reduksinya saja, sedangkan paparan datanya ada di lampiran, ya, tidak apa-apa di situ disampaikan. Reduksi data, ya. Analisis dan pembahasan. Ada simpulan, ya. Nah, terima kasih atas perhatian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti akan saya share di grup PPT ini. Atau sekarang ya bisa ya saya share. Paparan sudah, Pak? Sudah, Pak. Silakan nanti saya akan share PPT-nya di grup, Pak, ya. Ya. Terima kasih Pak Lukmanul Hakim atas paparannya. Bapak Ibu tadi Dr. Rumah sudah menjelaskan kepada kita semua terkait dengan penelitian action research ya, atau biasa dikenal dengan di sekolah itu pendidikan tindakan kelas. Suatu hal yang menarik yang saya lihat hal barunya adalah adanya triangulasi yang ini menjadi sesuatu yang unik saya pikir dalam
PTK dipaparkan oleh Dr. Lukman ini gitu. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang penasaran, ingin berkonsultasi, bertanya. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu untuk langsung diskusi, berkonsultasi dan bertanya kepada pakarnya. Silakan, saya berikan waktu untuk Bapak Ibu untuk berkonsultasi. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Saya Pak, boleh bertanya Pak Dr. Lukman? Boleh, silakan. Silakan Bu Siti. Ketika kita melihat sebuah permasalahan yang ada di kelas, misalnya Ya. di kelas itu dengan kita tanpa menggunakan metode misalnya materi persamaan lingkaran, kita tidak menggunakan media atau apapun. Jadi misal PTK yang mau kita angkat, pengaruh nggak dengan media pembelajaran terhadap nilai? Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah kita harus mempunyai data nilai sebelum kita melakukan sebuah perubahan? Misalkan kita tadi sebelum ada media, terus kita lihat nilainya jelek-jelek. Apakah itu harus ditampilkan di latar belakang, Pak, data-data sebelumnya untuk membuktikan dengan adanya media nilainya jadi bagus gitu? Apa perlu data sebelumnya gitu, Pak? Yang jadi pertanyaan saya. Baik, terima kasih Ibu Siti Saidah. Oke, langsung dijawab saja Pak Adi. Oke, langsung dijawab Pak, silakan, biar mungkin lebih jelas gitu nanti. Oke, terima kasih. Sebaiknya Siti memang ada data-data, ada datanya. Atau kita ungkapkan, ya, kita kemukakan latar belakang. Kalau kita awalnya, namun tentu ya Bapak dan Ibu sekalian, tentulah menggunakan suatu metode tertentu. Ya, tidak mungkin seorang guru mengajar di kelas itu tanpa menggunakan metode tertentu. Tidak mungkin Ibu Siti. Baik itu metode konvensional maupun metode kooperatif. Begitu. Ya. Jadi mungkin yang dimaksud Ibu Siti adalah metode yang digunakan adalah metode ceramah. Seperti itu ya. Begitu. Ya, jadi bukan berarti tanpa persiapan, tentu ada persiapan-persiapan kecil ya. Ataupun basic yang sebelumnya dimiliki oleh seorang guru. Jadi tidak mungkin guru di kelas itu kosong sama sekali, tidak mungkin. Ya, minimal kan beliaunya sudah pernah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengalaman terhadap materi-materi apa yang dikemukakan. Maaf agak bisnis. Nah, di sini ada anak-anak mau mengaji, pasti ada di masjid. Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya. Jadi mau mengaji. Makanya saya ingin segera, takut masuk maghrib nanti ada azan maghrib. Gitu tambah nanti harus break nanti. Jadi kita hindari hal itu. Mudah-mudahan insya Allah kita ini sebelum maghrib akan selesai. Ya. Jadi tentunya seorang guru memiliki dasar, memiliki persiapan, itu ya. Misalkan saja dengan pelajaran ceramah atau ekspositori yang biasa beliau lakukan. Tentu itu harus dikemukakan datanya. Selama ini menggunakan ceramah atau ekspositori, ya tanya jawab, diterangkan. Tanpa menggunakan media-media PowerPoint atau hal-hal yang lain. Di situ didapatkan aktifan. Kalaupun tadi apakah harus ada nilai? Tidak harus nilai. Aktifan siswanya kurang. Kan bisa terlihat dalam kita langsung. Ataupun oleh observer kita. Itu boleh, tapi dikemukakan. Data itu dikemukakan di dalam latar belakang.
dikemukakan, lalu apa-apa rencana yang kita lakukan. Kalau pada tadi yang saya kemukakan, setelah tahu permasalahannya, lalu kita identifikasi, lalu kita akan merencanakan. Dengan keadaan tersebut, kita ingin melakukan suatu perbaikan pembelajaran KBM. Ya. Seperti itu. Misalkan kita akan menerapkan cooperative learning. Nah, banyak cooperative learning. Yang mengaktifkan siswa misalkan. Salah satunya adalah PBL atau PBI atau Jigsaw. Silahkan. Dari karakteristik model tersebut, apakah bisa, misalkan tadi kita inginkan mengaktifkan siswa, karakteristiknya mendukung tidak? Kita bisa berdiskusi dengan teman sejawat. Karakteristiknya seperti apa? Apa seperti ini? Ini siswa saya itu aktif, selama ini kurang aktif. Misalkan begitu. Oh, pakai model PBL saja ini. Seperti ini, mereka ada diskusi kelompok. Ya. Salah satu tahapan dari PBL atau PBI, problem based learning atau problem based instruction, atau ada lagi ini ya, project based learning, PBL juga singkatannya. Salah satu tahapannya itu ada diskusi kelompok, nanti ada presentasi. Nah, dilihat dari tahapan-tahapan itu, memungkinkan siswa-siswi kita aktif yang tadinya itu hanya mendengarkan kita berceramah seperti berbah, mungkin pada sore Jumat. Lalu kita ingin mengaktifkan. Lalu kita pilih model-model itu yang sesuai. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita prediksikan, kita diskusi, kita prediksikan bahwa model pembelajaran tersebut bisa sebagai obat dari proses pembelajaran kita yang siswa-siswinya kurang aktif. Harapannya kan seperti itulah. Selanjutnya kita laksanakan. Tadi kita laksanakan rencana tersebut. Setelah kita laksanakan rencana tersebut, kita observasi pelaksanaannya, kita analisis, kan begitu. Ya, kita analisis di mana kelebihannya, yang tahapan-tahapannya ini sudah kita laksanakan, andekan begitu. Atau ada yang salah dari tahapan yang kita laksanakan, dari hasil observer gitu. Kan ada observer. Kadang-kadang kalau kita bercermin diri kita sendiri, ya kelihatan tampan sendiri. Beliau melihat di mana letak kelebihan dan kekurangan kita. Itu sebabnya dibutuhkan ada orang lain. Kalau kita melihat diri kita akan melihat seakan-akan sudah sempurna. Tapi kalau orang lain, tentu mereka akan lebih teliti, akan jeli. Terlebih-lebih, observernya jangan satu, minimal 2. Observer minimal 2. Sebaiknya saya sarankan minimal 2. Kenapa kok 2? Kalau 1 tidak ada pembanding. Kalau 2 kan ada pembanding. Terlebih-lebih kalau 3. Kalau 2 ini bisa sama, yang 1 ini bagaimana? Apa sama dengan pendapat beliau-beliau? Misalkan aja ada observer A, B, dan C. A dan B mengomentari kita sama. Yang C apakah sama? Kalau sama berarti benar apa yang kita lakukan. Tapi kalau berbeda, bisa jadi pertimbangan. Apakah si C ini observernya tadi itu tidak terlewat, sedangkan A dan B ini betul-betul fokus mengamati kita. Seperti itu. Nanti kalau hanya 2 misalkan ada perbedaan, nah ini kita akan mengambil suatu keputusan mana yang akan kita pilih. Tapi kalau 3, yang 2 tadi bisa kita pilih. Oh, A, B ini sudah sama. Berarti
ini memang apa-apa yang telah kita lakukan. Itu maksudnya kenapa minimal 2 tadi. Ya, syukur-syukur bisa 3. Namun kadang-kadang kalau sampai 4 kebanyakan. Tapi boleh. Tapi di kelas kita nanti kan banyak penuh. Kalau di kelas, tapi kalau kelas spiritual begini ya nggak masalah. Ya. Oke, setelah itu kita refleksi. Ya, kita refleksi. Apa-apa yang telah kita lakukan, kekurangan dan kelebihan. Lalu kita merencanakan lagi begitu seterusnya. Pertanyaan saya buat Bapak dan Ibu sekalian tadi diminta, sekarang saya yang bertanya. Ya, 1. Kan tadi berulang lagi kan? Siklus 1. Berulang lagi. Siklus 2 kan jadi siklus. Itu kan berulang lagi siklus yang ketiga. Kapan siklus dari PTK itu berhenti? Kalau muter, terus saya kan nggak berhenti Bapak dan Ibu sekalian. Ya, penelitian ini harus segera dilaporkan untuk kenaikan pangkat Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan begitu. Kan nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada berhenti sampai di sini. Nanti kalau ada permasalahan lain, baru kita akan melakukan PTK yang. Ya, sekarang kapan berhentinya siklus dari PTK? Nah, ini pertanyaan saya. Kenapa tadi waktu saya menerangkan siklus tidak saya jelaskan? Harapan saya Bapak dan Ibu sekalian untuk bertanya. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang pertanyaan saya. Jadi pertanyaan Ibu Siti sudah jelas Ibu Siti? Sudah Pak, sudah jelas. Oke, Pak Lukman, terkait Ya? dengan nilai awal itu perlu ditampilkan nggak menurut pertanyaan Bu Siti? Tadi terima kasih. Nilai awalnya Terima perlu kasih. nggak ditampilkan gitu, di latar belakang. Oke, boleh ditampilkan. Tadi kan saya memberikan contoh terkait dengan keaktifan siswa. Tapi kalau terkait dengan nilai awal berarti fokus yang akan dilakukan penelitian oleh Ibu Siti adalah meningkatkan hasil belajar. Nilai awalnya berapa? Lalu dilakukan siklus atau PTK yang pertama, siklus yang 1. Naik atau tidak? Kan begitu. Karakteristik siswa itu aktif atau tidak ya dikemukakan. Bisa juga dengan dokumen-dokumen yang ada, misalkan aja foto ketika mereka diam, gitu ya, pasif atau video. Tapi ditulis dikemukakan, anak kurang aktif. Kalau tadi itu terkait dengan nilai untuk meningkatkan hasil belajar dikemukakan, nilainya di bawah KKM, gitu ya. Misalkan saja rata-rata sekian. Data lengkap terlampir. Data lengkapnya misalkan 1 kelas terlalu banyak, kalau diletak belakang tulis saja rata-ratanya dalam kurung terlampir atau lampiran berapa, halaman berapa. Itu, ini teknis saja Bu, Bapak ya, teknis. Kalau data 1 kelas nanti di nilainya dituliskan di latar belakang, nanti latar belakangnya jadi nilai siswa-siswi semua berapa lembar itu ya. Isinya ya kurang perlu seperti itu. Cukup rata-ratanya saja. Lalu dituliskan dalam kurung begitu. Terlampir halaman berapa. Artinya data yang lengkap itu ada di lampiran halaman. Jika orang pembaca ingin mendalami penelitian yang Bapak dan Ibu lakukan, ingin mengetahui lebih dalam, dia akan membuka lampirannya. Nilainya berapa sih siswa-siswinya? Rata-ratanya misalkan saja 60 atau di bawah KKM. Kan begitu. Oke? Begitu sudah terjawab semua? Ibu Siti? Sudah Pak, sudah terjawab. Oke, terima kasih Ibu Siti. Terima kasih Pak Lukman. Ini dari Pak Ahmad Muslim nih Pak. Di chat ada. Oh di chat, coba saya baca. Bertanya Pak Ahmad Muslim dari MAN 12. Saat kita menyusun pertanyaan sebagai bahan wawancara, apakah perlu dilakukan validasi? Kalau perlu, Pertanyaan kita. nah, di sekolah itu siapa yang memvalidasinya gitu? Terima kasih.
Pertanyaannya bagus sekali. Ini dalam pendidikan. Maaf, Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada ngajinya sudah dimulai. No. Mohon maaf, saya akan bergerak pindah tempat ya, mungkin di lantai bawah ini. Saya pikir di lantai 2 sudah aman begitu ya. Ternyata digunakan ngaji. Saya pikir di lantai utama. Saya akan pindah ke lantai bawah. Berarti di lantai bawah aman. Ya. Harapannya begitu. Karena sinyal di tempat saya memang kurang bagus. Oke, Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu proses pergerakan Pak Lukman untuk mencari sinyal, karena memang suasana kurang pas untuk Pak Lukman. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa melalui chat untuk efektif, gitu, atau ingin bertanya langsung. Namun untuk bertanya langsung mungkin ketika Pak Lukman sudah bisa on sama kita lagi. Silakan yang ingin bertanya via chat, kami persilakan, kami tunggu. Di chat sudah saya share bahan presentasi dari Dr. Lukman ya, yang bisa Bapak Ibu download. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah menemukan posisi. Mantap. Alhamdulillah. Ya Allah. Jangan. Oke, baik. Ini ya, saya bacakan pertanyaannya dari Pak Ahmad Muslim dari Mandua 12. Saat kita menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan wawancara, apakah perlu divalidasi? Jadi ya pertanyaan tersebut. Ya, kalau kita di sekolah, siapa yang berhak memvalidasi berbagai instrumen yang kita gunakan dalam menyusun PTK tersebut? Terima kasih Pak. Ya. Dalam penelitian sebaiknya itu memang apapun perangkat pembelajaran kita pun sebaiknya divalidasi, dikoreksi oleh orang lain, seperti halnya yang saya kemukakan tadi. Kalau kita bercermin pada diri kita, bercermin, kita itu seakan-akan melihat diri kita itu sempurna, tak ada cacat sama sekali. Perangkat-perangkat yang kita gunakan untuk penelitian umumnya, Bapak dan Ibu sekalian, perangkat-perangkat penelitian yang kita gunakan bisa perangkat pembelajaran, bisa instrumen-instrumen. Itu semuanya sebaiknya divalidasi, ya, dicek oleh orang lain. Nah, siapa ini kalau kita di sekolah? Boleh, ini ada perbedaan pendapat juga, ya. Ada yang mengatakan harus dosen, ada yang bilang begitu. Ya, saya diam saja gitu ya. Ya, begitu. Ini pendapat ahli. Ada juga yang tidak harus gitu. Teman sejawat juga boleh. Nah, asalkan beliau memiliki kompetensi terhadap hal tersebut. Jadi teman sejawat boleh. Misalkan saja divalidasi terkait dengan isi matematikanya, guru matematika saja. Terkait dengan kebahasan dari instrumen-instrumen penelitian kita, perangkat-perangkat penelitian kita, tentulah jangan guru matematika. Tapi siapa ya guru bahasa? Begitu. Jadi ahlinya terkait dengan psikologi. Misalkan instrumen kita ada terkait dengan tingkah laku. Ada ya instrumen untuk wawancara ataupun ini kuesioner. Ada kuesioner terkait dengan tingkah laku sikap seseorang anak. Berarti ya jangan guru matematika lah, atau jangan guru bahasa lagi. Tapi siapa? Teman kita yang kan ada guru BK.
dari psikologi. Jadi beliau memang berkompeten di bidang tersebut. Begitu, Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi sebaiknya. Tapi kalau di dalam studi harus, memang sebaiknya lah orang lain lah gitu ya. Sebaiknya ya. Kalau dalam suatu studi tidak divalidasi 8 atau 90% ya tidak lulus gitu ya. Karena isi manajemennya ini nggak valid. Lalu diuji coba di kelompok kecil. Oke, kalau di dalam penelitian kita misalnya di skala kelompok kecil saja, apakah anak itu sudah mengerti dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh kita? Itu boleh kita gunakan. Nah, lalu sebelum kita ke lapangan atau ke penelitian yang sebenarnya, kelompok kecil saja nggak apa-apa, ya diuji coba. Seperti itu. Oke, begitu Pak Ahmad Muslim, bagaimana sudah jelas Pak? Iya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Ahmad Muslim. Oke, terima Ada kasih yang Pak bertanya lagi? Lukman. Ada lagi nih Pak, ini pertanyaan bagus nih Pak dari Bu Ratna Nur Herdianti terkait dengan kegiatan pandemi yang selalu dengan maya. Nah, gimana sih kita PTK-nya? Nah, ini cakep nih. Oke, ini ya. Oke, terima kasih Ibu Ratna. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi seperti sekarang, untuk penelitian yang sebelumnya Pak Ade, suara saya jelas terdengar? Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke, soalnya anak-anak sudah mulai ngaji di atas Pak. Enggak apa-apa Pak. Ya, perjuangan Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah ya masih seru dan seru ya. Seru, ini seru sekali ya. Justru alhamdulillah saya menikmati sekali. Saya keluar rumah mencari tempat. Kira-kira ada lebih kurang 11 kilo ya dari tempat tinggal saya. Masya Allah, lumayan Pak. Karena kalau dekat ya, sinyal di sana mungkin ada masalah Pak siap, siap. dengan pemancarnya begitu ya. Sebab tadi pagi saya pikir juga tidak apa salah begitu. Ya, oke, di sini alhamdulillah lancar. Oke, saya lanjutkan lagi. Masa pandemi seperti sekarang untuk penelitian yang mengusung jenis penelitian tindakan kelas, saya merasa mengalami kesulitan dalam melaksanakannya karena guru hanya bisa bertatap muka dengan siswa. Kemudian metode yang digunakan juga terbatas dan banyak faktor yang mempengaruhi ketika penyelesaian siswa. Itu saya mohon arahan sebaiknya ketika yang dilakukan di masa pandemi ini seperti apa ya Pak? Terima kasih Bu Ratna. Benar Bu Ratna ya. Memang di masa pandemi ini tidak hanya penelitian yang mengalami kendala. Coba saya aja harus pakai masker seperti ini. Apa enak? Tidak enak. Itu ya. Tidak enak pakai masker itu tidak enak. Tidak enak. Apalagi yang pakai APD tidak enak. Itulah memang tantangan kita. Saat ini kita diuji oleh Allah, gitu ya. Nah sekarang menghadapi penelitian ini seperti apa kan gitu ya. Ya sudah tahu lah kalau pakai masker itu tidak enak. Gitu ya. Ya, jadi memang sulit, tidak hanya penelitian maksud saya. Ya, kita bergerak saja itu juga nggak enak. Tidak boleh berkerumun macam-macam. Padahal kita adalah makhluk sosial. Sekarang terkait dengan penelitiannya. Pada awal-awal pandemi, ya, siswa atau mahasiswa saya juga melakukan suatu penelitian tindakan kelas. Lalu PBL, saya menggunakan PBL. Sebenarnya bukan PTK-nya, penerapan PBL dalam versi daring kan belum ada. Sebetulnya itu yang diteliti. Jadi nggak perlu melakukan penelitian PTK. Yang dilakukan adalah modifikasi.
PBL, problem based learning, atau project based learning, atau apapun model-model yang ada selama ini tidak ada secara daring. Atau umumnya tidak ada secara daring. Hanya sebagian kecil. Tapi kalau yang lazimnya seperti PBL kan secara luring, secara langsung, nah ini secara daring. Secara daring, langkah-langkahnya itu secara daring, lalu diterapkan secara daring. Nah, ini. Namun sekarang Ibu Ratna tidak usah khawatir. Sudah banyak penelitian-penelitian terhadap hal tersebut. Nah, lalu cari literatur. Lalu mereka sambil melakukan penelitian ketika menerapkan ini kan mereka juga harus berpikir keras, berdiskusi dengan kami bagaimana ini supaya bisa diterapkan, gitu kan? Apalagi masalah-masalah menerapkan PMR, ya, matematika realistik yang mereka harus berkelompok. Oke, sekarang seperti itu ya, harus disesuaikan model pembelajarannya. Intinya begitu. Ke dalam yang tadinya itu luring, cari literatur terkait itu. Ada inti-intinya yang bisa kita ikuti. Ya. Yang pertama, misalkan saja secara daring ini ya. Terkadang memang kan ada kendala. Sinyalnya anak-anak seperti apa? Ya, keluar masuk itu juga kendala. Kalau misalkan bisa seperti halnya sekarang, ya, normal, bagus, begitu, seperti ini Bapak dan Ibu sekalian kita ini, ya, tidak masalah. Tapi kalau ada yang keluar masuk, itu bukan keinginan anak, tapi karena memang faktor sinyal. Ada masalah lagi faktor sinyal. Seperti itu ya. Nah, sekarang katakanlah normal. Nah, dulu gitu. Kalau enggak nanti kan diatasi satu persatu. Katakanlah sekarang normal, sinyalnya bagus. Seperti ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu, berarti itu harus disesuaikan. Pemaparan masalah ini. Pengorganisasian peserta didik pada masalah, misalkan ini berbeda. Langkah yang pertama. Bisa kita berikan, ini langkah-langkah PBL, ya. Langkah-langkah PBL. Ya, misalkan aja langkah-langkah PBL. Pengorganisasian peserta didik terhadap masalah. Jadi kita akan menyajikan masalah. Jadi kita harus menyesuaikan dengan aplikasinya. Yang paling cocok memang yang paling mudah salah satunya ya. Salah satunya adalah Zoom. Zoom salah satunya. Mungkin ada platform-platform lain. Ya. Yang memiliki karakteristik dari yang menunjang dari langkah-langkah dari PBL. Kita bisa saat sekarang ini, misalkan gitu ya, seperti ini, anak-anak masuk di dalam ruang utama, dan begitu, kita memberikan suatu orientasi peserta didik terhadap masalah itu tahap pertama, ya, langkah pertama dari PBL. Kita berikan arahan-arahan anak-anak kita, gitu ya. Kita berikan masalah, slide kita tampilkan. Atau kita kirimkan ke grup WA, misalkan ada. Jadi kombinasi platformnya Zoom, ya, dan WA, grup WA. Grup WA rata-rata WA itu ringan, sehingga mereka bisa mendownload itu masalah yang kita berikan. Tapi jangan ngomong masalah kepada siswa-siswi kita. Ngomong soal saja. Kalau ngomong masalah, dia sudah takut, lari dulu. Syukur-syukur tidak
pinsang, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau ngomong sama siswa-siswi kita, anak-anak coba amati masalah yang saya berikan ini. Jangan gitu, soal aja, ngomong soal saja, ya. Soal saja. Soal. Jadi mereka akan membaca soal yang kita berikan. Tapi kita menyebutnya itu adalah masalah. Nanti ada perbedaan apa itu masalah dan soal lain lagi, ya. Bukan di kita, itu adalah bagian dari pembelajaran. Gitu ya. Lalu langkah yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, bisa kita mengelompokkan. Nah, ini bisa mereka ini masuk pada mengamati masalah yang kita berikan tadi. Apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, konteksnya apa, dari sudut pandang konsep-konsep apa yang diperlukan. Ya. Lalu mereka bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok mereka dengan cara break room. Nah, karena ini ada break room. Tapi Google Meet itu juga bisa ternyata, ya, dengan langkah-langkah atau tambahan fitur-fitur tertentu. Tentunya yang bukan gratis, tapi ya ada cara tertentu, bahkan direkam pun juga bisa. Tapi kalau yang Google Meet itu kalau yang gratis itu nggak bisa direkam. Ya, kalau Zoom masih bisa, namun terbatas waktu, ya, hanya 40 menit kan Zoom, lebih kurang, ya. Juga kapasitas siswa-siswi yang kita masuk atau anggota dari konferensi itu, anggota dari forum. Seperti itu. Lalu membimbing, langkah yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun bisa kita kan bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Lalu mereka mengembangkan dan penyelidikan begitu, ya, dan seterusnya. Kalau mereka diminta presentasi nggak apa-apa, ya. Kalaupun ada langkah-langkah untuk presentasi kan bisa mereka, ya, baik di kelompoknya kan bisa mereka. Kita akhirnya bisa masuk seperti halnya saat kelas luring, kita kan bisa jalan dari satu kelompok ke kelompok lain. Begitu juga dengan platform Zoom ini atau platform yang lain. Jadi gunakan karakteristik platform yang bisa seperti itu. Kalau presentasi di kelas, berarti mereka harus kembali lagi ke ruang utama. Atau ada cara lain, adminnya itu membuka dari seluruh ruangan-ruangan tersebut. Nah, itu terkait teknis. Yang pasti mereka akan kembali ke ruang utama untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok tadi, dipresentasikan. Lalu ada tanggapan. Di sana bisa jalan untuk berdiskusi. Begitu Ibu Gusi. Ibu siapa Pak? Hasna. Ibu Ratna, Pak. Ibu Ratna. Ibu Ratna. Oke, ya Ibu Ratna. Makasih, Bapak. Begitu Ibu Ratna? Bisa dipahami Bu Ratna? Bisa Pak, dari artinya Bapak Ibu modifikasi lagi gitu ya. ditanyakan lagi. Halo? Ya. Tapi saya melihat gini loh. Masa pandemi kan kita sudah halo? Ya, Pak. Ya Bu Ratna. Halo Bu Ratna. Halo Bu Ratna, monitor. Halo? Terdengar ya? Silakan Bu. Silakan Bu Ratna. Iya Bapak, mohon maaf. Apakah terdengar suara saya? Terdengar Bu. Oh iya Bapak. Oh iya, tadi oke. Enggak Bapak, artinya modifikasi itu tadi kan seperti yang Bapak sampaikan bahwa awalnya mungkin tidak ada penelitian
model-model pembelajaran yang digunakan secara daring gitu ya. Sekarang sudah mulai ada, artinya bisa kita terapkan gitu ya Pak ya. Salah satunya, saya ya karena memang di awal-awal pandemi sekali itu sempat berencana melakukan PTK, tapi kemudian diam di tempat karena terhambat beberapa hal. Oke, untuk tadi Pak, baik Pak, terima kasih atas informasinya. Tadi juga PBL juga bisa kita sesuaikan gitu ya Pak. Kemudian tadi yang Bapak sampaikan, kapan tadi siklus itu berhenti atau berakhir, itu kan kalau saya tidak salah ingat ada kriteria keberhasilannya gitu ya Pak ya. Ya, oke. Apa Bu Ratna mau menjawab? Silakan Bu Ratna. Oh, enggak, saya mau nanya berdasarkan kriteria keberhasilan dari tindakan yang dilakukan, artinya memang perlu membuat sebuah kriteria keberhasilan. Jadi dikatakan berhenti ketika sudah memenuhi kriteria dari keberhasilan itu. Kalau saya tidak salah ingat. Benar, Ibu. Pertanyaan saya untuk kriteria itu sendiri, kan pastinya berbasis atau kriteria itu pastinya nanti biasanya ada hubungannya dengan rumusan masalah yang akan kita selesaikan begitu ya Pak. Nah, artinya misalkan misalkan ya Pak ya, contoh, saya mau tanya untuk kriteria keberhasilan itu apakah memang perlu juga disertai literasi lagi gitu kan. Misalkan gini, saya misalkan judul saya itu upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa gitu kan. Artinya yang ingin saya tingkatkan adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, misalkan pemecahan masalah matematika siswa misalkan Pak. Artinya kan pasti ada kriteria tertentu. Nah, kriteria ini berdasarkan maunya saya. Jadi saya tuh keberhasilan ini kalau mereka sudah 50%, ataukah memang perlu lagi disertai dengan rujukan-rujukan gitu Pak, atau ya kalau sudah memenuhi gitu, apakah yang seperti itu atau gimana gitu Pak? Oke, terima kasih. Oke, ya. Tadi memang ada kriteria-kriteria tertentu dulu kita bisa menghentikan stabil ya Bu ya. Stabil, tidak hanya kriteria memenuhi kriteria itu saja. Misalkan kita sudah menetapkan kriteria tertentu, ya. Misalkan kriterianya itu ABC, misalnya. Bukan berarti ABC itu sudah terpenuhi terus kita berhenti, tidak. Tapi harus stabil. ABC pada siklus yang kedua, misalkan ABC pada siklus yang ketiga. Oh, yang siklus yang kedua atau yang pertama tadi sudah penuhi, siklus yang kedua sudah terpenuhi. Kita bisa menghentikan PTK ini. Paham Ibu Ratna atau Bapak dan Ibu yang lain? Jadi kriteria sudah mencapai titik jemu gitu ya Pak ya? Oke, boleh bahasanya titik jenuh ya, titik jenuh atau stabil, stabil atau naik? Stabil ya. Stabil, minimal stabil, minimal. Kalau yang pada saat kita lakukan siklus pertama, misalkan saja nilainya itu 70. Lalu yang keduanya menjadi 70, yang ketiganya menjadi rata-rata misalnya, jadi 75, oh berarti sudah stabil. Bisa saya hentikan, saya tidak perlu melanjutkan ke siklus yang keempat. Seperti itu. Dari kriteria yang kita berikan tadi. Nah, terkait dengan kriteria, apakah cukup kita sendiri yang menentukan? Tentunya kalau misalkan saja nilai, terkait nilai ya tentu rujukannya kita adalah dari KKM. Ya, jadi tidak kita sendiri. Ya. Kalau kita memberikan grade terlalu tinggi, ya nanti juga nggak bagus. Apa dasarnya kita menetapkan KKM itu? Oh, ini hasil musyawarah sekolah atau ketentuan dari sekolah minimal 70. Itu sudah KKM. Kalau misalkan lebih dari itu di atas KKM, kan begitu. Nah, sebaiknya menggunakan rujukan-rujukan tertentu. Tidak semau gue. Nah, tidak semau kita sendiri. Tapi ada dasar. Kenapa kita menetapkan suatu kriteria tertentu? Lalu kriteria itu stabil ya Bu ya.
baru kita hentikan. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu? Menarik ini. Terutama pada saat pandemi ini, kalau kita mau PTK, seperti apa? Nah, sudah dijawab oleh Pak Lukman. Ya. Malah menjadi tantangan sebenarnya buat kita. Karena pandemi ini kita punya masalah. Padahal Pak, masalah kita sudah 2 tahun ya, secara gitu. Nah, pasti kan sebenarnya pengalaman setahun kemarin itu ada suatu problem yang saya pikir tahun ini bisa dijadikan PTK kalau kita mau menggalinya, ya Pak Lukman ya. Betul. Ini peluang sama Bapak Ibu menjadikan tema pandemi ini sebagai suatu tren untuk riset PTK Bapak Ibu nih. Nah, saya melihat ada 2 peluang di matematika ini ketika Bapak Ibu coba bergelut dengan matematika, yaitu tren dengan matematika realistik yang tadi disebutkan oleh Pak Lukman. Ini mungkin juga menjadi bahan yang bisa dijadikan bahan-bahan buat Bapak Ibu. Kemudian saya latar belakang saya di etnologi, gitu. Itu ada etnomatematika. Gitu. Mungkin penggunaan etnomatematika. Pak Ade, permisi Pak Ade. Silakan nanti dilanjutkan. Saya mau mencari power sepertinya laptop saya membutuhkan tambahan. Oh iya ya, oke. Nah, Oke. sambil saya Silakan, itu saya mau cari diskusi dengan Bapak Ibu guru, ya. Jadi sambil Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan buat Pak Lukman. Gitu. Jadi ada peluang Bapak Ibu, saya melihat ada etnomatematika yang sekarang lagi in gitu. Ya mungkin Bapak Ibu bisa jadikan sebagai bahan untuk menggali potensi siswa kita gitu. Misalkan penggunaan etnomatematika dalam peningkatan konsep ruang dan sebagainya gitu. Saya pikir hal tersebut bisa menjadi bahan-bahan buat PTK Bapak Ibu. Dan kesempatan ini silakan Bapak Ibu gunakan untuk mungkin mencari ide, berdiskusi tentang ide PTK yang Bapak Ibu ingin lakukan. Gitu. Nah, mumpung ada Pak Lukman, Pak Swida, ya, yang bisa memfasilitasi hal tersebut. Dan silakan Bapak Ibu bisa bertanya via chat atau langsung nanti kalau Pak Lukman bergabung dengan kita. Mungkin sekarang Pak Lukman sedang cari charger ya untuk baterai laptopnya. Nah, silakan bertanya via chat dulu gitu. Atau yang ingin berdiskusi silakan. Saya latar belakangnya bukan matematika Bapak Ibu. Tapi insya Allah tentang PTK bisa membantu. Kemudian yang perlu Bapak Ibu pikirkan lebih lanjut lagi adalah laporan PTK kita ini, setahu saya itu kan akan berlaku lebih tinggi poinnya ketika Bapak Ibu bisa publish ya. Iya, betul Pak. Nah, ini juga mungkin nanti perlu dikulik ya dari Pak Lukman, gimana cara kita bikin publish ini gitu. Ya kan? Nanti kan belum tuh. Ini sih saya. Iya, betul. Nah, kemana nih kami bisa publish nih gitu loh. Kira-kira kalau memang mau publish, kita punya laporan nih, mau publish bisa nggak difasilitasi oleh teman-teman dari matematika UNJ gitu, minimal konsultan untuk merapikan artikelnya gitu. Nah, terus bisa nggak jurnal di pendidikan matematika memfasilitasi artikel kami? Nah ini kesempatan Bapak Ibu. Saya sih manas-manasin aja. Ini kayaknya Ratna udah siap nih Bu Ratna nih artikel. Iya mudah-mudahan. Saya berharap gitu. Dari sini nanti minimal ada proposal seperti yang Pak Lukman harapkan, gitu. Sehingga nanti dari proposal ini bisa dibimbing oleh Pak Lukman sehingga menjadi laporan, dan laporan bisa dibimbing sehingga menjadi tulisan. Nah, itu kan jadi hukumnya lebih tinggi itu Bapak Ibu, seingat saya gitu. Kalau laporan doang kan kecil lah. Tapi kalau sudah masuk ke jurnal, apalagi jurnalnya Sinta, wah. Sehingga saya di matematika kita punya jurnal, mudah-mudahan bisa masuk gitu.
Ya, silakan Bapak Ibu. Kesempatan ini untuk Bapak Ibu berkonsultasi, menanyakan fasilitas tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi kita menunggu Pak Lukman untuk ngecas laptopnya. Tapi silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tajam biar Pak Lukman menjelaskan seluruhan gitu. Ini kesempatan gitu. Di chat belum ada yang menuliskan pertanyaan lagi. Apakah ada yang sudah punya judul atau laporan gitu Bapak Ibu? Atau punya permasalahan? Yang dari permasalahan itu bagaimana sih membuat judul yang enak, membuat judul yang pas. Kalau masalahnya kayak gini, latar belakangnya seperti apa? Nah, kesempatan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ade. Saya sudah dapatkan power izin kepada Pak Sudah Pak ya? Pak Lukman, Ya. sudah siap nih ya? Oke, kayaknya diskusinya bisa dipertajam Pak. Terkait misalkan, apakah dari Bapak Ibu ini punya permasalahan yang akan digali, kemudian kira-kira seperti apa permasalahannya, menjadikan sebagai suatu problem penelitian dan menjadi judul gitu. Itu satu. Yang kedua, mungkin kalau sudah jadi laporan, kira-kira membuatnya menjadi suatu artikel gimana gitu. Nah, ini pertanyaannya Pak Adi. Oke. Malu-malu pas saya Bapak Ibu gurunya gitu. Ya. Rata-rata Bapak dan Ibu sekalian ya, setelah berbentuk laporan. Laporan itu juga bisa biasanya untuk kenaikan pangkat sudah bisa. Namun akan lebih bagus lagi ditingkatkan lagi seperti halnya yang dikemukakan oleh Pak Adi. Tadi ya, dijadikan sebuah artikel nanti bisa dipublikasikan. Bisa mengikuti seminar-seminar Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Prinsipnya gitu ya. Dari ini ada berbagai macam cara. Ya. Dari laporan kita tadi, kita memuat berapa masalah penelitian atau berapa pertanyaan penelitian. Itu dulu. Kita ingin menjadikan dalam satu artikel atau beberapa artikel. Kalau pertanyaan atau masalah penelitiannya hanya satu, ya tentu satu artikel. Tapi kalau lebih, itu juga bisa lebih dari satu artikel. Pertanyaan pertama satu artikel, pertanyaan yang kedua di artikel yang berikutnya. Itu ya bisa satu atau lebih. Sekarang dari itu tadi ya, dari laporan tadi bisa kita reduksi Bapak dan Ibu sekalian. Tadi itu ya, intinya itu seperti itu. Dari permasalahannya kalau memang kita mengerucut pada masalah satu atau pertanyaan satu, berarti latar belakangnya harus kita fokuskan pada pertanyaan yang pertama. Gitu ya. Lalu kajian pustakanya bisa kita fokuskan pada pertanyaan yang pertama. Tentu di dalam membuat suatu artikel atau di suatu jurnal itu ada kriteria tertentu di dalam jurnal tersebut. Biasanya sudah diberikan oleh pengelola jurnal.
kriterianya seperti apa. Harus ada abstraknya biasanya kan. Kita reduksi, kita sesuaikan dengan pertanyaan atau fokus yang akan kita tuju pada masuk pada artikel. Begitu juga simpulannya nanti kita ambil yang mana. Tentu ada penyesuaian-penyesuaian di sana. Seperti itu Bapak dan Ibu. Silakan Pak Ade kalau mau menambahkan, intinya seperti itu yang saya sampaikan. Ini Pak Ade mungkin bisa malah menambahkan. Silakan Pak Ade. Enggak, saya pikir saya sangat sepakat dengan Pak Lukman bahwa sayang sekali ketika kita sudah bikin laporan, tetapi kita tidak menuliskan dalam artikel karena poin dalam artikel itu lebih tinggi biasanya. Betul Pak, betul. Lebih tinggi. Nah, mungkin Betul Pak. agar Silakan, Pak Ade. agar laporan kita diakui, artikel kita juga diakui, maka antara judul laporan dengan judul artikel kita bisa modif. Nah, ini mungkin diskusinya bisa lebih panjang sebenarnya. Nggak cukup dengan sekali webinar seperti ini gitu. Nah, jadi saya pikir Bapak Ibu di awal Pak Lukman sudah memaparkan bahwa setelah kegiatan ini Bapak Ibu diharapkan bisa membuat proposal, baik mandiri maupun berkelompok maksimal 3 orang. Nah ini saya pikir peluang agar Bapak Ibu bisa melakukan PTK, karena PTK itu kan pada hakikatnya kalau saya lihat sebagai suatu kewajiban atau keniscayaan ya, kita sebagai pengajar harus selalu mengembangkan diri kita gitu. Dan PTK ini adalah peluang kita untuk melakukan proses perbaikan diri dan pengembangan diri gitu. Nah, Pak Lukman sudah bersedia memfasilitasi kesempatan buat Bapak Ibu untuk memanfaatkan peluang ini gitu. Nah, mungkin itu saja Pak Lukman. Saya menekankan ke Bapak Ibu. Ya, nanti dikumpulkan Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan kirim alamat email nanti ya ke grup. Ya, kami beri waktu 1 minggu lah Bapak dan Ibu sekalian untuk menyusun proposal tersebut ya. Dan nanti kami akan memberikan hadiah, katakan begitu ya. Untuk ada reward Pak ya? Betul, ada rewardnya, ada reward tertentu ya. Bentuknya nanti akan kami bicarakan apakah pulsa akan kami kirim. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Dari penilaian proposal Bapak dan Ibu sekalian yang akan kami kirim. Tapi tidak acak ya. Kami tidak akan mengacak, kami tentu akan memilih yang baik dari proposal tersebut sehingga kami akan memberikan reward tersebut. Ya, seperti itu. Dan sekaligus akan mendapatkan sertifikat, kalau yang mengumpulkan tugas itu mendapatkan sertifikat 32 jam. Tapi kalau tidak mengumpulkan tugas akan mendapatkan sertifikat kehadiran biasa yang mengikuti P2A. Jadi ada 2 jenis sertifikat. Oke, begitu Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan lagi, didiskusikan lagi? Gimana Bapak Ibu, teman-teman guru matematika? Ya, silakan Bu Siti. Kalau saya insya Allah udah cukup Pak. Oke. Gimana Bapak Ibu yang lain? Jadi ada tugas dari Pak Lukman terkait dengan kegiatan kita hari ini, yaitu Bapak Ibu diminta menyelesaikan proposal, dan proposal ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu karena akan menjadi gambaran kegiatan PTK Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah bisa membuat proposal, maka saya pikir ini suatu langkah awal untuk menyelesaikannya menjadi laporan. Nah, bonusnya adalah Bapak Ibu dari membuat proposal ini mendapat reward dari Pak Lukman.
Tapi hakikat yang kita harus camkan adalah pembuatan proposal ini akan memberikan manfaat buat Bapak Ibu adanya suatu peluang membuat laporan PTK yang menjadi target dari Bapak Ibu sendiri. Kalau reward dari Pak Lukman adalah hanya bonus yang Bapak Ibu dapatkan. Itu Bapak Ibu ya, kita berkomitmen untuk meningkatkan pribadi kita sebagai tenaga pendidik, ya. Dan Pak Lukman sudah memfasilitasi untuk hal tersebut. Ya. Bagaimana Pak Lukman, bisa diselesaikan atau gimana? Ya cukup Pak Ade. Nanti untuk terkait yang misalkan sudah mendapatkan sertifikat 32 jam, apakah perlu sertifikat kehadiran? Ya, saya pikir cukup satu ya. Cukup satu ya. Tapi kalau yang sudah dapat 32 jam itu kan lebih tinggi daripada sertifikat yang biasa ya. Iya. Tapi kalau ya nanti akan saya sampaikan apakah kedua, apakah dapat satu. Tapi logikanya mestinya dapat satu, hanya cukup yang paling tinggi saja ya 32 JP jam. Yang insya Allah akan lebih bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Itu, lalu proposalnya nanti bisa diterapkan Bapak dan Ibu sekalian di sekolah. Ya. Dan yang kedua akan mendapatkan bonus, ya. Akan saya pilih beberapa proposal, gitu ya, yang penilaian kami menurut penilaian kami bagus, dan akan kami berikan reward, gitu ya. Ada Bapak sekalian. Itu Pak Ade. Lagi bisa tutup Bapak Ade. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Waktu saya kembalikan kepada Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Dr. Lukman Hakim MPD atas paparannya, dan Bapak Ibu punya peluang untuk berkonsultasi. Setelah proposal Bapak Ibu buat, saya pikir Pak Lukman tidak akan membiarkan Bapak Ibu dengan kebingungan. Pak Lukman pasti akan menyediakan waktu diri, ya. Insya Allah Pak, Insya Allah. Bapak Ibu untuk berkonsultasi gitu. Jadi kita akan kolaborasi. Salah satu kolaborasi dari PTK yang paling apik adalah ketika Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan dosen. Kan? Ya, poin dari Bapak Ibu kan, dalam laporan itu juga tinggi. Gitu. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau selama pemanduan kegiatan webinar P2M Matematika ini ada hambatan. Terima kasih kepada Pak Lukman, terima kasih kepada Pak Suda, Pak Agus, dan kepada Bapak Ibu hebat semua. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Agung Purmana selaku host. Ayo Mas Bani, silakan difoto Mas Bani. Ya, oke Bapak Ibu. Silakan dinyalakan kameranya untuk foto bersama. Oke, sudah standby semua ya. Oke, tahan Pak. Bapak Ibu tahan bentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi Bapak Ibu. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Boleh suaranya. Sudah, foto Bapak sudah selesai fotonya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Lukman.
Pak Lukman, Pak Ade kayaknya ada gangguan teknis Pak Lukman. Mungkin bisa di closing atau gimana Pak Lukman? Ya Pak, di close Pak. Sudah ditutup sama Pak Ade tadi Oh, Pak. sudah, baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya izin end meeting Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu ya. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih, Insya Allah Pak. kita akan Sama-sama ketemu Pak lagi. Lukman. Semuanya, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.